Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat saja? Alhamdulillah. Berarti hari ini semua hadir ya? Baik, ini absen dulu. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bu Eni saja ya yang memimpin doanya ya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Sampai rumah kalian harus rajin mencuci tangan agar tetap sehat. Nah, anak-anak, Bu Eni mau bertanya kepada kalian, bagaimana pengalaman kalian tentang membuat kalimat saran kemarin? Menyenangkan, saya sudah bisa membuat kalimat saran. Pinter. Kita bisa membuat kalimat saran, yang lainnya juga bisa ya? Bisa. Oke, anak-anak, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah pembelajaran 2. Adapun materinya sebagai berikut. Materi pelajaran kita hari ini yaitu mengungkapkan kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana, memahami kewajiban dan hak sebagai warga sekolah, mengidentifikasi bentuk dan manfaat istirahat untuk mengisi waktu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran di sekolah dengan tepat. Siswa dapat membuat kalimat saran dengan penuh kepedulian. Siswa dapat menunjukkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan tepat. Siswa dapat mengelompokkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Siswa dapat menjelaskan dan menceritakan bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Jelas anak-anak? Semangat ya? Oke, diamati. Kalimat saran apa yang cocok dari gambar tersebut? Sebaiknya lantai yang kotor harus disapu. Pinter. Hendaknya barang-barang yang berserakan ditata terlebih dahulu. Pinter, itu merupakan kalimat saran yang tepat untuk gambar tersebut. Paham ya anak-anak? Oke. Ya? Bagaimana cara mengungkapkan kalimat saran yang benar? Ya, mengungkapkan kalimat saran yang benar itu harus ada ciri-cirinya kemarin ya anak-anak. Harus ada kata sebaiknya, hendaknya, dan seharusnya, dan diucapkan dengan nada yang sopan. Ya, jelas ya anak-anak? Yang lainnya jelas? Oke, Bu Eni akan menampilkan sebuah teks bacaan. Anak-anak bisa mengamati dan cari mana kalimat saran yang cocok yang ada di bacaan tersebut. Paham ya? Teks bacaan, sekolah yang indah dan rapi. Anak-anak bisa mengamati teks tersebut dan menentukan kalimat sarannya. Sudah tahu anak-anak? Sudah menemukan? Oke, kalau sudah menemukan, Bu Eni akan membagikan lembar LKPD. Ya, jadi ini nama kalian tulis seperti biasanya ya, ditulis namanya. Terus kalimat saran yang mana yang ada di bacaan, kamu tulis di LKPD. Paham ya? Oke, kalau sudah selesai dikumpulkan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati gambar tadi, perhatikan, ada kelas yang kotor, ada kelas yang bersih, itu kan? Nah, kalau kelas yang kotor itu siapa yang harus membersihkan? Ya. Terus siapa yang menikmati keindahannya? Siswa. Siswa. Berarti dari gambar yang tadi Bu Eni perlihatkan itu merupakan kalau kelas yang kotor itu merupakan kewajiban dari semua warga sekolah untuk membersihkannya. Terus kalau sudah indah rapi, siapa yang menikmati? Siswa. Itu merupakan hak dari siswa untuk menikmati semua keindahan tentang sekolahnya. Jadi anak-anak, Bu Eni akan menjelaskan tentang menunjukkan kewajiban dan hak di sekolah. Nah, perhatikan anak-anak. Kewajiban adalah suatu hal yang kita lakukan
Hak adalah suatu hal yang kita terima. Adapun contohnya, kewajiban siswa di sekolah adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hak siswa adalah mendapatkan fasilitas sekolah yang rapi dan bersih. Dari contoh Bu Eni ini, siapa yang bisa membuat contoh lain tentang hak dan kewajiban? Oh iya, Tirta. Kewajibannya mematuhi aturan dan tata tertib. Pinter. Mendapat perlindungan dari Bapak Ibu guru. Pinter, itu merupakan contoh lain yang selain disebutkan Bu Eni barusan. Pinter, berarti kamu sudah bisa membuat contoh kalimat hak dan kewajiban. Paham ya anak-anak tentang hak dan kewajiban? Bu Eni, Ya, ada apa? kewajiban yang harus kita laksanakan ya Bu Eni. Sedangkan hak yang harus kita Ya, peroleh. Iya, berarti kamu sudah mengetahui kesimpulannya, yaitu kewajiban adalah yang dilaksanakan dan hak yang diterima atau diperoleh, ya. Jelas anak-anak ya? Oke, Bu Eni akan menampilkan sebuah gambar. Ayo diamati gambar tersebut ya. Bagaimana itu? Anak membersihkan lingkungan sekolah dan anak mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru. Itu merupakan hak dan kewajiban yang kita laksanakan di sekolah. Paham ya anak-anak setelah mengamati gambar tersebut? Apa itu? Anak menanam tanaman dan anak memperoleh pelajaran. Nah, anak-anak, kalian bisa mengisikan kewajiban dan hak dari gambar yang sudah ditampilkan Bu Eni. Nah, caranya kalian harus mengisi di LKPD. Ini ya. Nih Bu Eni, perhatikan. Seperti halnya biasanya ditulis nama, terus kewajibannya itu apa, haknya bagaimana sesuai dengan gambar yang disajikan Bu Eni. Jelas ya? Tulis namanya terlebih dahulu. Ya. Ya, pintar. Ya. Sudah, ya. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Karena perhatikan. Selain hak dan kewajiban di sekolah ya. Nah, anak-anak bisa melakukannya untuk mengisi waktu luang seperti hanya menyiram bunga, terus apalagi berolahraga. Itu dilakukan ketika kita sedang istirahat atau waktunya luang, yaitu berarti tidak melakukan aktivitas yang lain. Misalnya lagi nyantai, kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif. Nah, perhatikan gambar berikut yang bisa dilakukan saat mengisi waktu luang dan bisa membuat tubuh tetap sehat. Mengisi waktu luang seperti apa saja? Berarti ketika kamu itu nggak ngapa-ngapain gitu loh ya. Nah, ini bisa membersihkan rumah, bisa berolahraga, menanam pohon, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kalian lakukan ketika kamu di rumah, ya. Jadi anak-anak nanti kalau di rumah mempunyai waktu luang, kalian bisa melakukan aktivitas tersebut. Dan hasilnya nanti difoto dan dikirimkan ke Bu Eni lewat WA group. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bisa mengungkapkan kalimat saran dalam teks bacaan, bisa mengelompokkan kewajiban dan hak di sekolah, dan bisa mengisi waktu luang untuk mengisi waktu istirahat. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, Bu Eni akan membagikan lembar evaluasi. Dikerjakan seperti biasanya ya, ditulis nama dan diberi tanda silang jawaban yang tepat. Oke? Sudah selesai ya? Ya, kalau sudah selesai, dikumpulkan. Nah, anak-anak nanti bisa melihat di Google Form ya, di HP masing-masing ya, bisa melihat. Kalau mau belajar lagi, oh ya tadi yang sudah saya kerjakan di
sekolahan gitu ya. Oke anak-anak, kamu harus tetap belajar di rumah, mempelajari materi berikutnya ya. Tetap semangat ya anak-anak ya, tetap menjaga kesehatan tubuh, makan makanan yang bergizi. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sebelum diakhiri Bu Eni, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Eni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.